Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rita Puspitasari dari kelas 11 MIA 2. Di video kali ini, saya akan membahas materi sejarah kelas 11, yaitu tentang politik pintu terbuka. B. Kebijakan pintu terbuka 1870 sampai dengan 1900. 1. Latar belakang. Pelaksanaan kebijakan pintu terbuka di Hindia Belanda tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad 19. A. Perubahan politik di Belanda. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu. Maka, sebagai pemenang partai ini berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan. Pada tahun 1870, partai ini bahkan meraih kemenangan mutlak. Dampak kemenangan partai ini juga dalam bidang ekonomi adalah ditetapkannya sistem ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi. Gagasan dasarnya, setiap individu harus diberikan ruangan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada investasi. B. Pengaruh revolusi industri. Pengaruh revolusi industri terjadi sejak tahun 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda pun menyebut baik hasil inovasi teknologi di Inggris termasuk penggunaan mesin-mesin baru dan canggih dalam industri seperti mesin tekstil, alat-alat pertanian, mesin giling, padi dan tebu, mesin uap, mesin bor, serta komotif uap. Sistem tanam paksa memberikan sumbangan penting bagi perkembangan industri. Oleh karena itu, gabungan dari dampak positif revolusi industri, berkembang aliran liberalisme dalam ekonomi dan politik, serta kekayaan melimpah akibat sistem tanam paksa membuat orang kaya baru dari pihak swasta di Belanda banyak bermunculan. 2. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka. Liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Sebagai landasannya, Parlemen Belanda meluncurkan dua undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada 1970. Para pengusaha itu pun menanamkan modalnya secara besar-besaran tidak saja dalam bidang perkebunan tetapi juga pertambangan antara lain A. Perkebunan tembakau seperti di Delhi, Sumatera Utara, Kedu, dan Klaten, Jawa Tengah, Besuki, Kediri, dan Jember, Jawa Timur, serta sekitar daerah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Yang B. Perkebunan tebu seperti di pesisir utara Jawa dari Cirebon hingga Semarang, di sebelah selatan Gunung Muria hingga Juwana, Madiun, Kediri, Besuki, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Surabaya, dan Jombang. Tebu dan pabrik gula hanya diproduksi di Pulau Jawa. Hal itu karena jenis tanaman dan pola pertanian di Pulau Jawa lebih sesuai untuk tanaman tebu. C. Perkebunan kina di Jawa Barat. D. Perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. E. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. F. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. 3. Reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Praktik eksploitasi dalam penerapan kebijakan pintu terbuka memunculkan sebutan baru terhadap kebijakan ini, yaitu politik pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka yang pada praktiknya sangat eksploitatif membuat kaum humanis bersuara lantang. Mereka mendesak pemerintahan Belanda untuk memperbaiki nasib Hindia Belanda. Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Hindia Belanda selama penjajahan berabad-abad dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan kemajuan penduduk negeri tersebut. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis.